Selamat datang di channel ini rekan-rekan sekalian. Bagaimana, apakah sudah membuat akun pendaftaran P3K pada tahun 2024 ini? Jika belum, segera dibuat dan dicek pengumuman instansi masing-masing, karena biasanya persyaratan itu berbeda-beda tergantung dari instansi masing-masing. Nah, rekan-rekan sekalian, video ini kita membahas terkait dengan pedoman materi soal untuk pengangkatan honorer menjadi P3K pada seleksi P3K 2024 ini. Rekan-rekan perlu memahami hal ini agar supaya bisa menjadi pedoman untuk belajar menghadapi seleksi kompetensi dasar bagi tenaga honorer di seleksi P3K 2024. Kemudian bagi rekan-rekan yang ingin mendapatkan bank-bank soal, kisi-kisi soal terbaru pelaksanaan seleksi P3K pada tahun 2024 ini, kami menyediakan. Silakan hubungi admin. Nomor WA-nya akan saya bagikan di kolom komentar dan kolom deskripsi video ini. Nanti soal-soal kompetensi teknis termasuk kompetensi manajerial, sosiokultural, dan wawancara akan disesuaikan berdasarkan formasi jabatan yang rekan-rekan pilih pada seleksi P3K atau pengangkatan honorer menjadi P3K pada tahun 2024 ini. Nah, rekan-rekan sekalian, video ini kita membahas terkait dengan jumlah soal atau pedoman materi soal pada seleksi kompetensi dasar di seleksi P3K pada tahun 2024 ini. Rekan-rekan perlu mengetahui bahwa untuk pelaksanaan seleksi itu, untuk P3K sendiri itu berbeda dengan seleksi CPNS. Jika CPNS itu materinya terdiri dari tes intelijensi umum, tes wawasan kebangsaan, dan TKP. Kalau P3K itu terdiri dari seleksi kompetensi teknis, manajerial, dan sosiokultural. Jadi nanti ada plus satu, yakni seleksi wawancara, kompetensi wawancara. Kompetensi wawancara ini nantinya tidak akan dilakukan secara tanya jawab atau tatap muka, maksud saya, akan tetapi akan berikan dalam bentuk soal dan pertanyaan. Jadi rekan-rekan sekalian, sesuai dengan peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara ini, di sini di poin ke-14 disebutkan bahwa seleksi kompetensi itu akan dibagi ke dalam 3 poin, yaitu seleksi kompetensi teknis, manajerial, dan sosiokultural. Poin ke-15 disebutkan bahwa seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada poin ke-14 itu dilakukan dengan mempertimbangkan integritas dan moralitas yang dilaksanakan dengan wawancara berbasis komputer. Jadi sebenarnya seleksi kompetensi ini dilakukan secara wawancara ya, akan tetapi dia berbasis komputer. Adapun materi seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada diktum ke-14 itu dan wawancara sebagaimana dimaksud pada diktum ke-15. Nah, di sini tadi untuk diktum ke-15 ini adalah proses tes wawancara ya. Proses tes wawancara seperti yang saya katakan tidak dilakukan dengan tatap muka, akan tetapi dilakukan berbasis komputer. Adapun poin atau materi pokoknya yakni integritas dan moralitas para peserta. Sedangkan untuk seleksi kompetensi dasar itu dilakukan atau meliputi 3 poin utama, yakni kompetensi teknis, manajerial, dan sosiokultural. Nah, rekan-rekan, di poin ke-16 ini disebutkan bahwa materi kompetensi teknis ini bertujuan untuk menilai penguasaan, pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan. Jadi kompetensi teknis ini soalnya ini yang terbanyak ya, ada 90 butir soal untuk materi kompetensi teknis. Nah, ini akan disesuaikan dengan masing-masing formasi jabatan yang dipilih. Sebagai contoh misalnya, jika rekan-rekan memilih formasi atau melamar formasi pengadministrasian perkantoran atau administrasi perkantoran, maka tentu materi kompetensi teknisnya itu berkaitan dengan bidang administrasi perkantoran. Begitupun juga dengan penata layanan operasional, maka materi kompetensi teknisnya akan disesuaikan dengan bidang
penata layanan operasional atau layanan operasional kantor. Nah, rekan-rekan, untuk materi kompetensi teknis ini nantinya kami juga akan siapkan di bank soal yang kami siapkan itu. Jadi bank soalnya untuk kompetensi teknis itu sudah ada ratusan contoh soal yang bisa rekan-rekan pelajari berkaitan dengan lamaran atau formasi jabatan yang rekan-rekan lamar. Rekan-rekan bisa mengkonfirmasi jabatan atau formasi yang dilamar kepada admin. Nantinya admin akan rekan-rekan sekalian, nanti admin akan memberikan materi kompetensi teknis ini sesuai dengan formasi jabatan yang rekan-rekan lamar. Kemudian materi yang kedua adalah materi kompetensi manajerial. Kompetensi manajerial ini bertujuan untuk menilai komitmen, kemampuan, dan perilaku individu di dalam berorganisasi. Untuk materi manajerial ini terdiri dari 8 poin utama. Jadi rekan-rekan akan diuji melalui contoh-contoh kasus, akan diuji integritasnya, kerjasama, komunikasi, orientasi pada hasil, pelayanan publik, pengembangan diri dan orang lain, mengelola perubahan, dan pengambilan keputusan. Jadi 8 poin ini yang akan diuji melalui tes-tes atau soal kompetensi manajerial. Kemudian untuk kompetensi sosiokultural ini bertujuan untuk menilai kepengetahuan dan sikap terkait pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk yang memiliki keberagaman dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi, dan prinsip yang harus dipenuhi setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran fungsi jabatan. Nah, untuk materi kompetensi sosiokultural ini setidaknya ada 4 poin yang harus dipenuhi, yaitu kepekaan terhadap keberagaman, kemampuan berhubungan sosial, kepekaan terhadap pentingnya persatuan, dan empati. Setidaknya jawaban rekan-rekan tidak boleh jauh-jauh dari kunci materi ini ya. Rekan-rekan harus peka terhadap keberagaman, harus mampu membina hubungan sosial dengan baik, kepekaan terhadap pentingnya persatuan. Sedangkan untuk materi tes wawancara ini dengan menggali informasi non-kognitif yang bertujuan untuk menilai integritas dan moralitas meliputi beberapa aspek, yakni kejujuran, komitmen, keadilan, etika, dan kepatuhan. Jadi prinsip ini yang rekan-rekan harus ketahui di dalam menjawab soal-soal materi wawancara. Jadi ada kejujuran, komitmen, keadilan, etika, dan kepatuhan. Nah rekan-rekan, seluruh materi-materi ini nantinya akan kami kemas di dalam bank soal yang kami siapkan khusus untuk tenaga honorer. Mudah-mudahan bank soal itu bisa membantu rekan-rekan untuk bisa menjawab materi kompetensi teknis berdasarkan formasi jabatan yang rekan-rekan lamar. Kemudian rekan-rekan seluruh seleksi kompetensi teknis, manajerial, dan sosiokultural sebagaimana dimaksud itu dilaksanakan dalam durasi waktu 120 menit. Jadi ada sekitar 2 jam rekan-rekan harus menjawab soal teknis, manajerial, dan sosiokultural. Sedangkan untuk wawancara sendiri itu diberikan waktu 10 menit. Jadi total sebenarnya waktu yang dibutuhkan untuk menjawab soal SKD nanti itu sebanyak 130 menit ya, 130 menit. Kemudian di sini kita lihat bahwa mana ya, ini jumlah soal ya. Ini jumlah soal. Total jumlah soal itu untuk seleksi kompetensi dan wawancara itu sebanyak 145 soal. Seleksi kompetensi teknis sejumlah 90 butir soal, seleksi kompetensi manajerial sebanyak 25 butir soal, seleksi kompetensi sosiokultural sebanyak 20 butir soal, wawancara sejumlah 10 butir soal. Jadi rekan-rekan perlu banyak mempelajari hal-hal terkait dengan kompetensi teknis atau terkait dengan jabatan yang akan dilamar. Nah rekan-rekan bisa mendapatkan semua ini melalui bank-bank soal yang akan kami siapkan. Silakan hubungi admin ya. Kemudian untuk pembobotan ini ada pembobotan nilai ya, pembobotan nilai untuk materi kompetensi teknis itu paling rendah 1, kemudian paling tinggi 5 poin. Jadi tidak menjawab bernilai 0 poin. Jadi setidaknya rekan-rekan harus menjawab ya, tidak boleh tidak dijawab. Oleh karena jika tidak menjawab itu mendapatkan nilai 0. Kemudian jika memang paling salah mendapatkan nilai 1. Nah demikian rekan-rekan video kali ini. Sedangkan untuk materi soal kompetensi manajerial sosiokultural wawancara itu sebanyak 4 poin ya.
sebanyak 4 pilihan. Jadi paling tinggi 4, paling rendah 1, serta tidak menjawab bernilai 0. Demikian rekan-rekan informasi terkait dengan materi soal serta bobot penilaian dan jumlah soal yang akan kita dapatkan pada seleksi P3K pada tahun 2024. Sekali lagi bagi rekan-rekan yang ingin mendapatkan bank-bank soal terbaru, kompetensi teknis, manajerial, sosial-kultural, dan wawancara terkait dengan formasi jabatan, silakan hubungi admin kami, konfirmasi jabatannya apa, nanti akan disiapkan soal-soal yang berhubungan dengan jabatan atau formasi jabatan yang dilamar. Sekian, terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.